Al-Khairiyah tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara, dan agama. Ada hal yang menjadi atensi penting bagi pengurus besar melihat dinamika perkembangan generasi kita saat ini, di mana kita belakangan terkejut dengan peristiwa tawuran antar pelajar, peristiwa tawuran antar geng motor, peristiwa anak-anak yang menjadi korban digital dan media sosial, orang tua yang kewalahan untuk mensupervisi anaknya manakala anaknya sudah kecanduan media digital dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada sebuah pendekatan yang lebih, barangkali sebagaimana kita sebelumnya telah melakukan metode pendidikan sebagaimana biasa, maka pengurus besar Al-Khairiyah memandang perlu ada sebuah sisipan-sisipan yang tujuannya adalah mempenetrasikan perkembangan dinamika zaman dengan pola pendidikan terhadap anak-anak dan generasi kita. Yang pertama, yang paling pokok adalah soal tauhid dan akidah kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena hal ini menjadi penting ketika Rasulullah juga memberikan atensi penting terhadap persoalan yang berkaitan dengan keimanan, tauhid dan akidah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni wa'lamuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in istama'u ala yanfuruka bi syai'in lam yanfuruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Ma'afatul kalam wajah hadis." Jadi pesan Rasulullah ini berbeda kepada sahabat-sahabat yang lain. Pesan ini menjadi penting, kenapa? Bahwa Rasulullah sangat menganggap penting tauhid, iman dan akidah generasi. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas pada saat Ibnu Abbas berusia 9 tahun. Beliau masih muda. Dan pesan ini disampaikan, tentunya kita berharap tidak hanya sampai kepada kita, tapi juga disampaikan kepada generasi. Yang pertama, ya ghulam inni wa'lamuka kalimatin ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak. Intinya berpeganglah kalian kepada Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Ini pesan yang perlu kita sampaikan kepada generasi kita. Yang kedua, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kalian akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini pesan akidah dan tauhid yang penting kepada generasi kita yang perlu ditanamkan oleh guru-guru madrasah. Yang selanjutnya, jika kalian punya hajat, punya keinginan, maka cukuplah mintanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Atau jika kalian ditimpa musibah, mintalah pertolongannya kepada Allah saja. Ini pesan penting yang perlu ditanamkan kepada generasi Al-Khairiyah melalui jalur pendidikan yang disampaikan juga oleh guru-guru madrasah Al-Khairiyah. Kenapa? Iman, tauhid dan akidah merupakan fondasi yang sangat penting. Karena apa? Doktrin kita di sekolah itu bisa dikalahkan dengan doktrin-doktrin yang ada di media sosial. Ibu gurunya sudah ngajarin benar,
bapak ibunya sudah ngajarin benar, lingkungannya sudah terjaga dengan baik, tetapi ketika doktrin masuk melalui media sosial, maka orang tua, guru sudah sangat sulit untuk mengatasi dan mengawasi. Karena ingat, pengguna media sosial, pengguna digital itu kadang lebih cerdas anak-anak yang dalam usia muda daripada kita yang usianya sudah lebih dewasa. Artinya apa? Bahwa betul-betul hal ini menjadi atensi penting untuk ditanamkan oleh guru madrasah Leria kepada generasi-generasi kita. Jadi bukan hanya dikenalkan tentang tata cara ibadah, bukan hanya dikenalkan tentang tata cara muamalah, tapi juga perlu menjadi utama ketika soal iman, tauhid, dan akidah kita tanamkan ke generasi kita, sehingga generasi kita kelak ke depan sudah memahami betul bahwa siapa dirinya, harus bagaimana dia terhadap penciptanya, dan keyakinannya menjadi keyakinan yang kuat. Karena iman, tauhid, dan akidah adalah merupakan fondasi ibarat sebuah bangunan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini soal adab. Bukan tidak banyak sekarang siswa-siswi yang pintar, ya, di sekolah-sekolah umum dan sebagainya. Secara angka-angka mereka bagus, secara nilai-nilai mereka bagus, tapi soal adab dan akhlak ini kemudian menjadi sebuah kemerosotan, dan kemudian berimplikasi kepada kemerosotan moral. Benteng utamanya adalah madrasah. Karena apa? Sedikit sekali pelajaran agama dan akhlak di sekolah-sekolah umum. Maka benteng terakhirnya adalah kita. Kenapa saya katakan benteng terakhir? Karena kita mendidik anak-anak pada usia dini, sejak dini. Yang kita didik bukan orang-orang yang usia dewasa, tapi anak-anak yang usianya dini. Karena usia dinilah itu usia yang paling resisten. Ketika dia baik, maka akan menjadi baik. Ketika buruk, dia akan menjadi buruk. Maka perlu sebuah cara agar bagaimana misalkan media sosial yang implikasinya negatif, tapi kemudian atas dasar perintah dari guru-guru madrasah, digitalisasi dan media sosial itu dijadikan sebagai alat bagi anak-anak untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Kalau sudah dilarang sudah tidak mungkin. Mereka yang main HP-nya diambil, jarang goreng kurik. Anak-anak sekarang itu kalau main HP-nya diambil, mereka kurik bahasa Indonesia kurik. Meracun, ya. Sekarang mereka main HP, kemudian diambil sama orang tuanya atau sama gurunya, mereka nggak terima. Oke, biarkan mereka main handphone, biarkan mereka terlibat dalam digitalisasi, tapi bagaimana mereka menggunakan itu diarahkan. Maka banyaklah ditugaskan anak-anak itu untuk menggunakan media digital sebagai alat, apakah alat dakwah, apakah alat belajar, apakah alat tugas dan sebagainya, sehingga tidak ada waktu mereka untuk menggunakan media sosial atau digital sebagai hal yang negatif. Ya, maksudnya paham? Dilarang tidak mungkin, sekalian saja mereka suruh gunakan, tapi untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Doktrin di media sosial itu luar biasa. Kiblat anak-anak itu sekarang bukan kepada Rasulullah. Kiblat anak-anak itu sekarang kepada artis, orang-orang hebat yang menurut pandangan mereka yang gaya hidupnya hedonis. Anak-anak sekarang itu lebih senang lihat konten-konten yang isinya mereka artis yang mobilnya mewah, hartanya banyak, followernya banyak, ketimbang melihat sejarah bagaimana hidup Rasulullah. Ini sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, sekalian mereka ditugaskan agar bagaimana mereka mengadopsi dari konten-konten media sosial tentang kehidupan para nabi, para sahabat nabi, kemudian nabi-nabi terdahulu, para ulama dan sebagainya. Tugaskan mereka untuk membuat tulisan meskipun sumbernya dari konten-konten media sosial. Habiskan waktu mereka untuk itu. Satu hari mereka dikasih tugas 1-2 untuk bercerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi,
Satu hari mereka diberikan tugas untuk bercerita tentang Salman Al-Farisi. Satu hari mereka ditugaskan untuk seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga mereka mau tidak mau berhadapan menggunakan media sosial untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ini sangat penting, perlu saya sampaikan. Kenapa? Ini merupakan ancaman yang tidak terasa. Kalau pedang dan senjata itu ancaman yang kelihatan, tapi digitalisasi itu merupakan ancaman yang tidak kelihatan dan tidak terasa. Sangat membahayakan bagi generasi-generasi kita. Oleh karena itu, kami berharap guru-guru madrasah Lahiriah fokus dan concern betul terhadap hal-hal yang berkaitan dengan update perkembangan zaman. Dan mereka tentu juga ditanamkan tentang adab. Ya, adab yang hari semakin hari Senin mewenten istilah pemali. Ya, sekarang pun ada istilah pemali. Hari Senin zaman dulu malam wenten istilah pemali. Pemali yang juga lawan. Pemali lamun minum ngadeg sambil ngadeg. Pemali lamun pangan anu sembari ngadeg. Lamun mangan anu sembari ngomong. Pemali aja melawan guru. Pemali anu usul ustaz. Senin kan lawan wenten sedikit sampai betul wenten. Pemali betul wenten bisa optimal. Ya, padahal disadari atau tidak sadari itu adalah cara orang-orang terdahulu untuk membentuk karakter anak-anak kita. Nah, kita berharap ini kemudian dibudayakan. Jadi anak-anak dikenalkan bagaimana cara Rasulullah masuk masjid, adabnya mereka harus wudhu dulu. Bagaimana mereka mau belajar, diajarkan caranya mereka sebelum belajar wudhu dulu, berdoa dulu dan sebagainya. Memang repot, yang namanya didik itu memang repot. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan repotnya ini membawa keberkahan. Meskipun repot bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita mendidik, juga bagi anak-anak yang dididik. Ini repot sekarang ini. Pendidikan agama tidak ada satupun yang mengajarkan yang tidak baik. Ya. Pendidikan umum juga demikian. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi karakter anak itu, lingkungan, kebiasaan, kemudian juga digitalisasi, pengaruh-pengaruh itu yang mempengaruhi karakter daripada anak-anak yang kita didik. Maka kami meminta kepada guru madrasah coba terapkan nanti dibentuk timnya, hasil HPD ini dibuat tim kecilnya untuk menyusun standarisasi akhlak dan adab dari Al-Khairiyah. Standar akhlak dan adab Al-Khairiyah itu ketemu dulu bagaimana, pada saat belajar adabnya bagaimana. Kami berharap ada sebuah buku yang digunakan menjadi standar yang dirumuskan melalui upgrading ini. Kemudian yang terakhir, tentunya selain upgrading kapasitas kemampuan guru, kebetulan di sini ada wakil ketua DPR, saya juga kalau boleh usul Pak Ketua, honor daerahnya di upgrading. Yang ini memang juga harapan ya. Jadi sekarang ini BBM-nya naik, solarnya naik, kata Ustaz itu. Jadi harga bawangnya naik, harga cayanya naik. Jadi mudah-mudahan Pak Ketua diperjuangkan di DPR supaya honornya bisa di-upgrading lagi. Syukur-syukur bisa 1 juta lah dulu. Nah, di sini ada pengurus Al-Khairiyah Kota Cilegon. Nah, dulu mah pengurus besar mah hubungannya sama pemerintah pusat. Nah, pengurus Al-Khairiyah Kota Cilegon dengan pengurus KDT, mangga aturan dengan para ustaz, silaturahmi di DPR menyampaikan usulan kenaikan honor daerah. Bareng-bareng, ya. Namun satu madrasah menurut 20 kayaknya gedung DPR penuh nih Pak. Ya. Ya. Jadi diusulkan ke Pak Wakil Ketua, nanti boleh juga ngomong ke Ketua DPR. Katanya Pak Wali Kota juga di jalan. Nanti saya ngomong dengan Pak Wali Kota, mudah-mudahan honor guru madrasahnya dinaikin lagi. Ya, mudah-mudahan. Tapi ibu gurunya dengan pengurusnya harus berjuang. Jadi ya, sama-sama. Nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena saya itu manik juga. Bawangnya manik, jadi honornya dinaikin lagi. Saya tahu guru madrasah tidak berharap honor.
semua punya keikhlasan, tapi yang punya kewenangan harus memikirkan Pak Ketua, gitu ya. Karena mayoritas di Cilegon ini yang banyak adalah guru madrasah, dan beban guru madrasah itu sangat berat. Kenapa? Menyangkut kepentingan dunia dan akhirat terhadap anak yang dididik. Kalau sekolah umum mungkin kepentingannya dunia saja, itu matematika, itu IPA, itu IPS, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi guru madrasah ini samping akhlak juga ilmu agamanya mereka ajarkan kepada ustadz itu. Dan kami titipkan kepada rekan-rekan para ustadz ustadzah, nanti mohon setelah acara ini dibentuk tim kecil yang kami harapkan yang pertama itu menyusun tentang standar akhlak dan adab dari Al-Hiliyah, ya, untuk peserta didik. Mohon Pak Ustadz Mafati bisa dampingi dengan teman-teman, ya, nanti ada beberapa tim kecil membuat buku standarisasi atau standar akhlak dan adab Al-Hiliyah. Kemudian yang kedua, standar kurikulum. Kitab-kitab yang digunakan supaya seragam, ya, jangan diterima kitabnya lain kemudian dicombang kitabnya lain, ya, supaya apa? Supaya Al-Hiliyah keseragaman. Siapa yang menyusun? Ya para ustadz semua, karena Pak Ustadz semua dan ustadzah yang tahu bagaimana secara psikologi peserta didik itu. Nah, kemudian yang terakhir kami pesan, di samping membuat standarisasi itu, jalin komunikasi, apakah diadakan pengajian bulanan atau apa, untuk mempererat silaturahim. Karena apa? Aktivitas ini akan dilakukan oleh pengurus besar, pertama di wilayah Cilegon, nanti wilayah Serang, wilayah Tangerang, wilayah Lampung dan sebagainya. Kalau disatukan kayaknya nggak mungkin, terlalu banyak. Dan satu lagi perlu pesan Pak Ustadz, Pak Sekjen, mohon difasilitasi. Setiap madrasah kan biasanya ada iktifalan, ya, kelulusan. Nggak apa-apa, iktifalan di madrasah masing-masing, di sekolah masing-masing. Tapi kalau bisa di Cilegon itu khusus, setiap tahun itu ada iktifalan akbar madrasah dilaksanakan di alun-alun kota Cilegon. Iya. Kalau 100 madrasah, kalau peserta didiknya siswanya berapa, kayaknya alun-alun itu penuh. Iktifalannya nggak apa-apa di madrasah masing-masing, tapi ada iktifalan akbar gabungan dari semua madrasah kota Cilegon, itu iktifalan di alun-alun kota Cilegon. Mudah-mudahan syiar Al-Hiliyahnya terus terbangun. Dengan syiar Al-Hiliyahnya terus terbangun, mudah-mudahan keberadaan Al-Hiliyah manfaatnya senantiasa terus-menerus tidak terputus dan senantiasa memberikan manfaat yang besar bagi umat, bangsa, dan negara. Barangkali itu saja. Kami informasikan juga bahwa di Citanggil saat ini perguruan tingginya sudah ada penambahan 2 prodi lagi. Tadinya Universitas Al-Hiliyah itu punya 8 prodi, sekarang ada penambahan 2 prodi lagi. Itu prodi bahasa Inggris dan prodi hukum keluarga. Dan setiap tahun, insya Allah kalau tidak ada halangan dan setiap tahun sudah berjalan, kita itu memprioritaskan ada fasilitas beasiswa untuk kuliah dari pemerintah daerah, dari wali kota, ya. Itu ada beasiswa kalau tidak salah untuk Al-Hiliyah itu 150 sampai dengan 300 kuota beasiswa. Nah, saya harap betul-betul ini dimanfaatkan oleh baik ibu guru, bapak ustadz, ustadzah maupun keluarganya. Karena apa? Keluarga ustadz, ustadzah Al-Hiliyah itu akan menjadi prioritas bagi mereka yang ingin mendapatkan beasiswa kuliah di Al-Hiliyah, baik buat anaknya atau keponakannya atau keluarganya. Barangkali itu saja. Semoga aktivitas ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.